Negara pun yang melarang manusianya berbicara kecuali Tuhan. Tapi saya telah dibungkam selama ini. Tidak boleh berbicara terkecuali hari ini. Berapa lama Pak? Sudah 8 bulan saya dibungkam. Baru hari ini saya bebas bicara. Saya ini korban pelaporan satu sistem yang sangat kotor yang terjadi saat ini. Dibungkam. Jadi saya kira kasus saya kenapa ditutup-tutupin pada penangkapan. Waktu penangkapan saya di blow up sedemikian rupa, menciptakan satu opini publik seolah-olah saya penjahat. Kita tahu penjahat di negara ini siapa? Yang melanggar hukum sekarang siapa? Kok tidak ditangkap? Siapa yang bisa larang hak saya bicara? Yang saya ingin katakan kepada publik, ya, masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat Kalbar, jangan mau kita diperkosa, jangan mau kita dijajah. Hukum hak asasi kita yang sangat mendasar sudah diperkosa. Jadi kalau saya seorang pelaku illegal logging, tidak sewajarnya saya diperlakukan begitu. Justru saya seorang perlawan illegal logging. Saya ini supaya publik tahu, saya bukan pelaku illegal logging. Saya yang melaporkan pelaku illegal logging. Tapi saya diperlakukan seperti seorang illegal logging. Saya di LP pun diperlakukan secara tidak adil. Seperti apa, Pak? Saya disatu selkan dengan seorang pencuri buruh. Diisolasi. Ya. Kemudian Anda bisa lihat berapa resmob yang di sini yang menjaga saya setiap hari. Ya orang dilarang, tapi secara lisan untuk saya bisa berpapasan sama wartawan. Tapi ini hari, alhamdulillah saya bisa lolos. Saya tidak akan lari, saya tidak mungkin lari karena saya mau mengungkap kebenaran yang ada di negara kita ini. Tapi saya tidak ingin dibungkam. Karena tidak ada undang-undang yang boleh melarang saya bicara. Sekarang jantung saya sudah sumpah. Tanggal 2 saya kolap. Saya dapat serangan jantung. Ya. Kolap. Jam 2, jam 3, 2-3 jam kemudian diantar ke rumah sakit rujuk sini. Diintervensi. Dari Ketapang menuju sini pun diintervensi. Sekarang sini ke Jakarta pun diintervensi. Indikasi diintervensi sangat kuat dengan adanya penetapan ini sudah keluar, tapi tidak bisa berangkat. Yang tanda tangan ini seorang ketua pengadilan. Itu pun tidak dihargai. Hukum mana lagi yang mau kita patuhi? Jadi saya kira tolong publik ketahui bahwa sekarang ini kita dalam krisis hukum. Mari kita semua tegakkan hukum. Dan kalau saya seorang yang layak dihukum, saya bersalah, saya siap dihukum. Jadi seorang penjahat, sekarang penjahat di khusus Kalimantan Barat ini tidak pernah disentuh. Saya yang melaporkan penjahat. Saya melaporkan saudara Anglo CS, Santo CS yang membabak hutan lindung, yang melibatkan Alas Kusuma. Alas Kusuma terlibat dalam pembabakan hutan lindung. Bukit Lawang, hutan lindung Bukit Lawang. Tapi justru saya yang ditangkap. Alas Kusuma terlibat illegal logging, itu yang saya laporkan. Saya punya bukti. Bukti otentik semua ada. Ada di sekitar Pontianak, tidak kemana-mana, tidak ditangkap. Saya tidak tahu. Tapi kewajiban saya selaku warga negara untuk melaporkan adanya suatu kejahatan illegal logging di sekitar HPH saya itu wajib saya laporkan. Rumah sakit ini tempat pelayanan, tempat orang sakit, tempat pelayanan publik. Tapi di rumah sakit ini tidak ada ketenangan. Di mana lagi ada ketenangan? Saya 8 bulan disekap.
Koruptor begitu banyak tidak pernah diperlakukan begitu. Pelaku illegal logging begitu, di mana-mana tidak diperlakukan begitu. Kenapa saya diperlakukan begitu? Di mana keadilan itu? Apa semua bisa dibeli? Apa ini menjadi budaya kita? Jadi tolong, saya berharap teman-teman dari pers publikasikan, saya butuh keadilan. Bangsa kita butuh keadilan. Bangsa kita butuh kepastian hukum untuk maju ke depan. Kalau memang kita patuh hukum, mari kita semua patuh, termasuk oknum penegak hukum. Jadi kalau oknum penegak hukum tidak patuh hukum, ya kita siap-siap aja terima kehancuran negara ini.